sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat Allah tersebut bila mana kita hitung satu persatu, maka insyaallah kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, di momentum yang penuh mubarak ini, tiada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba Allah yang senantiasa bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, di momentum Idul Fitri ini sungguh luar biasa sekali nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan saudara kita. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan keluarga kita di momentum Idul Fitri. Oleh karena itu marilah momentum Idul Fitri ini kita maksimalkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Yang pasti Ramadan nanti akan kembali. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi apakah Allah menakdirkan kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan kembali? Ini semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghidupkan Ramadan kembali setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Setiap malam kita pergunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid kita makmurkan dengan tadarus Al-Quran. Di sepertiga malam kita bangun untuk bersujud kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di bulan berikutnya nanti kita masih menjaga istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang perlu kita jaga, keistiqomahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri adalah momentum hari kemenangan untuk siapa? Hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri adalah momentum kemenangan untuk siapa? Hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Di momentum Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momentum Ramadan kita banyak berzikir kepada Allah. Di momentum Ramadan kita berbanyak berdoa kepada Allah. Di hari Idul Fitri ini kita kembali dalam keadaan fitrah. Kita dikembalikan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di hari Idul Fitri ini bagaikan bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, momentum Idul Fitri adalah momentum hari kemenangan untuk hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Idul Fitri mengajarkan kepada kita semuanya untuk bermuhasabah, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Idul Fitri jadikan momentum yang terbaik untuk saling bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya. Momentum Idul Fitri di seluruh penjuru kita dengarkan takbir, tahmid dan tahlil. Di momentum Idul Fitri kita menggemakan takbir. Itu artinya tiada yang besar, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar. Kita sebagai hamba Allah adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang selama ini dilupa. Setiap kita sholat, kita bertakbir Allahu Akbar. Namun selepas sholat, terkadang hati ini diselimuti perasaan sombong. Terkadang hati ini mendewaskan
kita lupa, kita sering seenaknya sendiri, tidak memperdulikan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Idul Fitri, momentum untuk bermuhasabah diri kita, bahwasannya diri kita adalah lemah, diri kita adalah dhaif, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, momentum Idul Fitri jadikan momentum untuk saling maaf-maafan, meridhokan satu dengan yang lainnya, wal afina 'anil nas, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Orang yang hebat bukan orang yang menang dalam pertandingan. Orang yang hebat bukan yang menang dalam suatu pergulatan. Orang yang hebat adalah orang yang mampu memberikan maaf satu dengan yang lainnya, merelakan, memaafkan, meridhokan satu dengan yang lainnya. Inilah orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Idul Fitri adalah momentum yang terbaik untuk memuliakan kedua orang tua kita. Momentum Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk duduk bersujud bersimpuh memohon ridho orang tua kita. Kenapa demikian? Ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtu walidain, yang artinya ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung kepada murkanya orang tua. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada suatu ketika malaikat Jibril pernah berdoa kepada Allah, pernah meminta kepada Allah, dan doanya malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Malaikat Jibril berdoa memohon kepada Allah, wahai Allah, sungguh celakalah ketika manusia bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW seketika itu mengatakan amin. Doanya yang kedua malaikat Jibril kepada Allah, wahai Allah, sungguh celakalah wahai manusia ketika disebutkan namanya Muhammad, namun dia tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, doanya malaikat Jibril memohon kepada Allah, wahai Allah, sungguh celakalah wahai manusia ketika mempunyai kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya yang masih hidup, namun dia tidak dapat mengantarkannya ke surga. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, di momentum Idul Fitri ini, momentum muhasabah untuk diri kita, sudah seberapa jauh kita memuliakan orang tua kita, atau malah sebaliknya kita bikin sakit hati orang tua kita. Ketika kita mampu memuliakan orang tua kita, maka insya Allah Allah akan memuliakan hidup kita. Ketika kita mampu membahagiakan orang tua kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mampu memuliakan orang tua kita, maka insya Allah dunia dan akhirat kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, jadikan momentum Idul Fitri ini adalah momentum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita dipertemukan di momentum Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, momentum Idul Fitri jadikan momentum semangat baru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjaga keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan boleh pergi begitu saja, namun semangat Ramadan, spirit Ramadan dalam hati kita harus tetap berkobar untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kualitas ibadah kita jaga keistiqomahan kita jaga tadarus Al-Quran kita. Dan yang ketiga, momentum Idul Fitri adalah momentum untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya, Muslim satu dengan yang lainnya, saling merelakan, meridhokan, memberikan maaf satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, momentum Idul Fitri kita jadikan momentum untuk memuliakan kedua orang tua kita.
Momentum Idul Fitri kita jadikan momentum untuk memohon ridho kedua orang tua kita. Karena yakinlah, ketika orang tua kita sudah meridhoi kita, maka insya Allah Allah akan senantiasa meridhoi kita. Ketika orang tua kita sudah memberikan doa yang tulus ikhlas kepada kita, maka insya Allah di setiap perjalanan hidup kita, maka diiringi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات يا الله، وقاضي الحاجات يا الله، وقاضي الحاجات يا الله، ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah hamba yang senantiasa mensyukuri akan nikmat-Mu ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Berikanlah kami semua sehat walafiat ya Allah. Berikanlah umur yang barokah ya Allah. Pertemukanlah kami di Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang kecil lebih-lebih dosa yang besar ya Allah. Dosa yang telah lalu lebih-lebih dosa yang saat ini ya Allah. Dosa yang tidak disengaja lebih-lebih dosa yang disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim.
dipandang oleh mata ya Allah. Jadikan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Allah, keturunan yang soleh dan solihah ya Allah, keturunan yang ahlu ibadah ya Allah, keturunan yang ahlu tilawatil Quran, keturunan yang ahlu birrul walidain ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bimbinglah kami semua ya Allah agar senantiasa berjalan di jalan-Mu ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, jalan orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikanlah kami keselamatan ya Allah, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikanlah kami kenikmatan ya Allah, kenikmatan wafat Engkau husnul khotimah ya Allah, kenikmatan wafat Engkau husnul khotimah ya Allah, dengan menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah